Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Syafizal Radian di React Native ID Channel. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara integrasi API menggunakan Axios di React Native. Yuk, let's play! Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, yuk kita lihat apa sih definisi dari API itu. Bagi yang belum tahu, API atau Application Programming Interface adalah suatu interface penghubung antara dua aplikasi. Salah satunya adalah penghubung antara back-end dengan front-end. Jika bingung, mari kita lihat analogi dari API. Misalnya kita berada di sebuah rumah makan. Di sini ada customers, waiters, dan chef. Nah, jika suatu customers datang ke rumah makan, dia tidak mungkin langsung memesan makanannya kepada chef. Karena jika customer-nya banyak, mungkin chef-nya akan bingung. Nah, oleh karena itu, ada di sini waiters, yaitu penghubung antara customers dengan chef. Nah, misalnya nih customers-nya dia memesan makanan pizza dan minumannya Coca-Cola. Nah, dari customers, dia akan bilang ke waiters untuk dicatat. Nah, kemudian oleh waiters, jika sudah dicatat semua pemesanan, dia akan diteruskan ke chef. Di sini yang disebut dengan request, dengan tanda panah dari kiri ke kanan. Kemudian setelah pesanannya sudah sampai di chef, oleh chef akan dimasak. Kemudian jika sudah, masakannya akan diberikan kepada waiters. Kemudian waiters akan memberikan ke customers. Nah, itulah yang disebut dengan response. Nah, di sini bisa dilihat ada tanda panah dari kanan ke kiri. Nah, ini disebut respon. Nah, analogi inilah yang bisa menggambarkan sebuah API. Nah, yaitu si waiters ini. Si waiters ini adalah API penghubung antara customers dengan chef, di mana chef ini adalah back-end dan customers adalah front-end-nya. Jika masih bingung, coba kita lihat use case-nya dari sebuah API. Nah, di sini dapat dilihat bahwa API menghubungkan antara back-end dan front-end. Jadi sebanyak apapun front-end-nya, misalnya ada iPhone, Android, website, dengan ratusan atau bahkan ribuan front-end, dia tetap melakukan request-nya melalui API ini. Dia tidak langsung ke back-end, karena API ini yang menjembatani antara front-end yang banyak tadi dengan si database. Misalnya, kita dari iPhone nih, kita melakukan transaksi di suatu aplikasi, misalnya di Tokopedia. Dengan akun kita melakukan transaksi. Setelah selesai, kita mau melakukan pengecekan di website, itu pasti hasilnya sama, dengan akun yang sama. Karena dia meskipun beda device, dia tetap melakukan koneksi ke API yang sama dan ke database yang sama. Jadi seperti itu definisi dari API. Nah, metode API sendiri itu ada 4 di sini, yaitu get, push, post, dan delete. Definisinya masing-masing adalah jika get, dia si backend akan memberikan data ke frontend. Jadi dia hanya request dan si backend akan mengirimkan berita. Itu get. Arahnya hanya satu arah. Nah, jika put dan post, itu dia dalam request ya, dia menyertakan sebuah data. Seperti misalnya login page. Jadi misalnya kita login, kita akan memberikan username dan password ke backend untuk dilakukan pengecekan. Nah, jika berhasil, dia akan memberikan respon. Nah, sepertilah contohnya put atau post. Dan yang terakhir adalah delete. Delete ini adalah kita melakukan request untuk deletion di backend. Oke, mungkin teman-teman di sini mungkin sudah mulai paham apa itu tentang API, definisinya, metodenya, dan biar lebih paham lagi, sekarang kita langsung mulai live coding. Kita coba melakukan integrasi dengan API. Oke, kita mulai. Di sini saya mencoba melakukan integrasi dengan API yang free. Tapi mungkin kalau teman-teman sudah memiliki API sendiri yang bisa digunakan, silahkan digunakan. Intinya sama, metodenya cuma get, post, put, segala macam.
silahkan dipakai. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan uh, newsapi.org. Nah, di sini sudah disediakan API tentang news. Di sini bisa kita pakai. Nah, contohnya di sini dia artikel tentang Apple, keywordnya Apple. Ini contoh artikel dengan keywordnya Tesla. Di sini headlines, segala macam. Nah, coba sekarang saya menggunakan API yang ini. Jadi dia akan melakukan get data, yaitu top business headline. Nah, di sini sudah dijelaskan dia metodenya get, kemudian targetnya ini dengan parameter ini di belakangnya. Oke, untuk memastikan sebelum kita melakukan coding di React Native, coba kita cek dulu API ini apakah berjalan. Kita coba cek di Postman. Kita cek. Nah, di sini alamatnya kita masukkan, kemudian parameternya yaitu ada 3, country, kategori, dan API key. Nah, coba kita masukkan country-nya. Di sini contohnya US, kita ketikkan aja US. Kemudian kategorinya dia kategorinya bisnis. Nah, dan terakhir adalah API key. Nah, API key ini kita bisa mendapatkannya dengan cara registrasi, login. Nanti kita akan mendapatkan API key yang dikirim di email. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba mendapatkan API key. Di sini sudah saya simpan. Mungkin teman-teman kalau mau coba mendapatkan API key, bisa klik tombol yang atas ini, Get API Key. Saya sudah simpan API key saya di sini. Oke, nah semua sudah terisi, ada 3 params. Coba kita lakukan send, jangan lupa metodenya get. Dan coba kita send. Nah, di sini dia mendapatkan respon, statusnya oke, total resultnya ada 70, dan artikelnya ini. Ini artikel pertama, kedua, ketiga. Di sini sangat detail sih, dia ada source-nya dari mana, CNBC, authors-nya siapa, title-nya apa, description, URL-nya, URL to image, kapan dipublish, dan isi kontennya. Nah, di sini nanti coba kita lakukan fetching. Jadi kita coba dari front-end kita akan melakukan integrasi ke API ini, dan kita akan menampilkan di front-end kita. Oke teman-teman, terus next step-nya adalah karena di sini kita melakukan integrasi API menggunakan Axios, kita sekarang coba, nah kita coba buka websitenya Axios, npm Axios React Native. Nah di sini dijelaskan bahwa Axios adalah promise-based HTTP client for the browser and Node.js. Apa itu promise-based? Nanti mungkin kita jelaskan di video-video yang lain. Sekarang kita langsung menuju ke cara instalasi. Karena di sini menggunakan npm, jadi tinggal npm install Axios. Kita tinggal copas komennya, kemudian kita masuk ke terminal dan install. Coba kita tunggu, dia nggak terlalu lama. Nah, oke, di sini udah selesai. Nah, untuk memastikan apakah Axios kita sudah terinstall dengan benar, kita tinggal masuk ke folder aplikasi kita cek di Node Modules. Nah, di Node Modules ini kita bisa melihat library-library yang sudah kita install. Di sini ada banyak. Coba kita pastikan ada folder bernama Axios di sini. Coba kita cek apakah ada folder Axios. Nah, di sini. Nah, jika sudah ada folder Axios, dapat dipastikan bahwa kita sudah bisa menggunakan Axios tersebut. Kita tinggal memakainya. Oke, sekarang kita coba langsung ke fetching API-nya. Oke, di sini saya membuat suatu function, misalnya
Oke, di sini saya membuat function bernama getData. Jangan lupa karena tadi dijelaskan bahwa Axios adalah promise based, jadi kita tinggal menambahkan async await di sini. Nah, async await. Oke, kemudian kita tinggal menggunakan try catch di sini. Tinggal kalau di VS Code kita tinggal ketik try catch, dia akan ada formatnya. Nah, gini. Sudah ada shortcutnya. Nah, kemudian di sini kita isi dulu kalau error, kita akan melakukan catch. Misalnya kita mau di alert error.message misalnya. Di sini kita sudah melakukan catch errornya. Sekarang tinggal try-nya. Jika berhasil, di sini kita akan membuat cons misalnya respon. Jadi kita membuat konstanta bernama respon. Await-nya di sini kita tinggal bikin Axios. Nah, axios.get. Karena tadi metode yang kita gunakan adalah get, jadi kita tinggal bikin axios.get. Kalau dia memang post, dia axios.post seperti itu. Nah, di sini jangan lupa teman-teman import dulu, melakukan import axios from axios seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal masukkan targetnya. Target alamatnya tadi yang ini sampai sini, karena yang belakang ini adalah params-nya. Nah, oke, sudah sukses. Nah, kemudian kita masukkan params di sini. Nah, di sini dari Axios Get ini kita yang pertama masukkan alamatnya, alamat API-nya, kemudian diikuti dengan bisa params, bisa header, bisa body segala macam. Tapi karena di sini kita hanya menggunakan params, jadi kita setelah alamat API-nya kita masukkan params. Tapi misalnya dia ada header, kita tinggal tambahkan aja di bawahnya header seperti ini. Tapi karena di API ini cuma membutuhkan params, jadi kita komen dulu headernya. Kemudian kita masukkan paramsnya ini apa aja, seperti tadi country-nya. Country misalnya US. Kemudian kategorinya misalnya tadi bisnis. Nah, kemudian API key yang terakhir. Kita tinggal copy. Nah, oke, di sini sepertinya sudah selesai. Jadi Axios sebenarnya seperti ini aja dia. Jadi tinggal kita bikin function async await karena tadi promise based. Di sini kita tinggal bikin konstanta res sama dengan await axios.get, kemudian diikuti dengan alamatnya dan paramsnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah buat. Kita tinggal nanti misalnya untuk melakukan pengecekan apakah fetching API ini berhasil, kita tinggal buat di sini kita console log. Kita buat memastikan aja dulu apakah datanya sudah berhasil kita dapatkan. Console log responnya. Nah, karena di sini kita membuat konstanta respon, datanya berada di sini, jadi kita tinggal console log responnya. Nah, setelah itu udah selesai, coba kita format dokumen biar lebih rapi. Oke. Nah, kemudian jangan lupa kita jalankan getData, function getData ini di awal menggunakan React Hook. Jadi kita menggunakan use effect. Kita jalankan function getData. Nah, jadi dengan ada use effect ini, kita hanya melakukan request getData ini sekali di awal saat kita membuka page. Coba kita save dulu. Nah, ternyata ada error. Oh ya, oke, use effect-nya ternyata belum di import.
Coba kita import di React, karena use effect itu dari React hook, use effect from React. Oke. Nah, di sini sudah sukses. Nah, cara ceknya karena kita ready di console log, kita tinggal menjalankan debug. Yang paling gampang sih kita tinggal Command D atau Control D, nanti kemudian ada debug with Chrome. Kita tinggal klik aja. Nah, di sini sudah ada debuggernya Chrome. Ini yang paling gampang. Tidak perlu melakukan instalasi, kita tinggal menggunakan Chrome. Nah, kemudian kita coba cek di console log, karena tadi kita responnya kita console log di sini, console log respon, kita cek di sini console lognya. Nah, di sini sebentar, saya clear dulu biar nggak bingung. Coba kita jalankan lagi, kita save. Nah, di sini di console log-nya dia berhasil kita keluarkan datanya. Yaitu di sini ada data statusnya oke, total result 70. Coba kita cek berdasarkan dokumen API tadi. Nah, di sini sudah persis. Jadi ada status oke, total result 70. Nah, jadi responnya sudah berhasil. Coba kita pastikan tadi mana console log-nya. Nah, di sini. Jadi dia persis statusnya oke, total resultnya 70. Dan coba kita buka datanya. Nah, di sini semua sudah terfetch. Jadi dia ada berita ke 0, berita ke 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini bisa dilihat misalnya ada author, content, description, publish, add, terus source, title, URL dan URL to image. Di sini persis dengan di dokumennya. Nah, di sini persis. Oke, teman-teman, jadi sampai tahap ini kita telah berhasil melakukan fetching API menggunakan Axios. Jadi langkahnya hanya seperti ini. Axios metodenya Axios, karena di sini kita menggunakan get, jadi axios.get. Kemudian alamat API-nya. Kemudian kita tinggal ikuti dengan params, header dan lain-lain. Jadi seperti itu aja. Nah, sampai tahap ini, kita telah berhasil melakukan fetching data API dan kita menyimpannya dalam konstanta REST ini. Nah, mungkin video ini cukup sekian. Jadi kita sudah berhasil menyimpan di dalam REST. Nah, nanti di video part berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita dari konstanta REST ini akan kita displaykan ke dalam front end kita. Nah, jadi misalnya di screen ini nanti akan ada gambarnya, ada title beritanya, ada authornya siapa, dan bisa kita scroll. Itu akan saya jelaskan di video yang kedua. Oke, teman-teman, kalau masih bingung bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya bisa menjelaskan React Native lebih dalam. Oke, teman-teman, cukup sekian video kali ini dan bye!